Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Purwaningsih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Curug, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta para staf tata usaha, yang terhormat Ustadz Ridwan selaku penceramah yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, serta yang kami banggakan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Curug. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan berpartisipasi dalam rangka memperingati Isra Miraj 1443 Hijriah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabliin dan tabiatnya semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan kebenaran Islam. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan. 4. Zikir Asmaul Husna bersama. 5. Tausiah Islam. 6. Doa atau penutup. Demikian susunan acara peringatan Isra Miraj 1443 pagi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan keberkahan pada pagi ini, marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara peringatan Isra Miraj telah kita buka bersama-sama. Selanjutnya mari kita dengarkan dengan sesama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ripal dari kelas 83 dan sari tilawah akan disampaikan oleh Ananda Nisa dari kelas 91. Kepada Ananda Ripal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البشير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Acaranya. Ya, terima kasih kepada Ananda Rival yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Para hadirin yang saya muliakan, marilah kita melangkah menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Purwaningsih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Curug. Kepada Ibu Purwaningsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kepada Ibu Kesiswaan, Bapak Ridwan sebagai narasumber nanti, dan Bu Ririn sebagai alhamdulillahirabbil kita bisa merayakan Isra Mi'raj walaupun secara sederhana sebenarnya yang terjadi meneladani riwayat Rasulullah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menurut Ibu sangat besar sekali. Karena pada saat itu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, atau berketepatan pada tahun ini adalah tanggal 28 Februari 2022 Hijriah, kita bisa merayakan Isra Mi'raj. Mengenai perjalanan Isra Mi'raj, mungkin nanti akan diriwayatkan dan dikisahkan oleh Bapak Ridwan. Tapi kira-kira Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, anak-anakku sekalian, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang berada kira-kira di perbatasan Palestina
dengan Irak yang sampai saat ini di sana itu masih kisruh ya keadaannya ya, sehingga marilah kita doakan sebagai umat muslim agar Masjidil Aqsa kita bisa damai kembali dan kita bisa mendatangi dengan hati yang nyaman dan aman kembali. Nah, kira-kira begitulah anak-anakku, mudah-mudahan kamu bisa menyimak intinya. Dari 650 orang, 340 anak yang hadir. Kira-kira 420 anak ini kemana? Ayo dong bangun. Jangan tidur melulu ya, karena kamu itu harus bangkit. Nggak akan bisa menjadi anak yang selalu bermalas-malasan teman-teman kamu untuk bergabung di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini akan membawa berkah, rahmat buat kamu sehingga sangat mudah dicapai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku, simak sajian materi dari Bapak Ridwan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Aningsi yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu Zikir Asmaul Husna bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Pelisa Maharani dari kelas 94. Kepada Ananda Pelisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan, ya Ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Maryam, Allah, ya ya Basir, ya Hakim, ya Aziz, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya ya Wali, ya ya Qayyum, Malikal mulk
Terima kasih kepada Ananda Pelisa yang telah memimpin zikir Asmaul Husna bersama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ridwan SPD. Kepada Pak Ustadz Ridwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahra ummati. Al-hadis. Yang terhormat Ibu Purwaningsih ya, SPD, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kemuliaan kepada Ibu Purwaningsih ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh staf TU dan kepada siswa-siswi SMP 4 Curug yang saya banggakan. Oke, baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat, beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Diiringi dengan nikmat sehat walafiat. Ketika iman dan Islam itu ada, kita dapat mengikuti ya kajian-kajian Islami seperti sekarang ini ya. Ketika sehat walafiat itu ada, nikmat sehat walafiat itu ada, kita dapat mengikuti kajian seperti ini dengan keadaan sehat ya. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya ya. Kemudian teman-teman yang tidak bisa ikut, mudah-mudahan itu bisa mengikutinya dengan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini harus sering sholawat kepadanya ya. Karena dengan itulah kita mudah-mudahan nanti diakui sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir nanti ya. Karena hanya Rasulullah lah atau Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat ya. Oke. Baiklah anak-anak. Kita di sini berbicara tentang Isra wal Mi'raj ya. Seperti yang telah kita ketahui, Isra wal Mi'raj itu adalah suatu peringatan atau PHBI, peringatan Hari Besar Islam ya. Termasuk juga Maulid ya. Di sini kalau umat Islam berbicara tentang PHBI, nah ada PHBI Maulid Nabi, yang kedua ada
PHBI Isra Mi'raj. Kemudian mungkin ada Muharram ya, ada Nuzulul Quran, ya, sangat banyak sekali ya. Oke. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang dialami oleh Rasul kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, ya, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu dari bulan haram atau bulan mulia, ya. Jadi bulan Rajab itu kita harus mengetahuinya sebagai umat Islam. Itu kalau Bapak bertanya kepada siswa tentang bulan-bulan Islam, itu kadang-kadang mereka pada nggak tahu ya. Bulan Rajab nggak tahu, bulan Sya'ban nggak tahu, kemudian Muharram juga nggak tahu. Harusnya kita semua sebagai umat Islam kita harus mengetahuinya, ya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya. Kemudian puasa Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Nah, bulan-bulan seperti itu umat Islam ya harus tahu karena bulan kita sebagai umat Islam. Ya, jadi bulan Rajab ini dari ulama itu ada yang mengemukakan atau memberikan pendapat tentang Rajab, bulan Rajab itu. Dari ro-nya itu adalah rahmat Allah, rahmatullah. Kemudian dari jimnya itu jirmul abd, kemudian dari ba-nya itu birrullah. Nah, itu ada artinya semua, ya. Jadi betapa mulianya bulan ini. Kenapa bisa mulia? Dari salah satu hadis ya yang Bapak baca tadi di awal ya. Tadi Bapak aturan tadi Bapak baca ayatnya itu subhanalladzi asra bi 'abdihi kan tadi 2 kali ya. Tadi subhanalladzi sakhkhara lana. Mohon maaf ya. Itu kebaca sama Pak. Harusnya itu makan doa ya. Doa ketika kita bepergian ya. Oke, untuk hadisnya yang Bapak baca tadi adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah. Jadi di situ artinya adalah sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Di situ bulanku itu berarti bulan Nabi Muhammad ya. Kemudian wa ramadhana syahr ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku ya. Itu dari hadis yang Rasulullah sampaikan ya kepada umatnya. Oke, baik. Dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, di mana bulan ini adalah termasuk bulan mulia ya, salah satu bulan mulia. Tadi seperti yang di dalam hadis tersebut, inna rajaba syahrullah. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa pahalanya di bulan Rajab itu sangat banyak sekali dilipat gandakan oleh Allah ya. Mulai dari ini ya. Jadi kalau di sini kan ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu 3. Sekarang kan bulan Rajab udah mau habis nih ya. Kalau dari tanggalnya itu sekarang udah masuk tanggal 28 Rajab, tinggal 2 hari lagi bulan Rajab itu habis. Kemudian setelah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kalau di kampung itu namanya bulan Roah ya. Suka dengar ya kita. Oke. Untuk bulan Rajab itu ketika umat manusia, kita sendiri nih, ketika melakukan kebaikan. Kalau bulan-bulan biasa itu satu kebaikan dibalas oleh Allah itu satu kebaikan juga ya. Kalau bulan Rajab itu menurut ulama itu 70 ya, dalam satu riwayat ya, dalam hadis ada ya. Jadi
ketika kita melakukan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah itu 70 kebaikan. Kemudian kalau di bulan Sya'ban itu 700 kebaikan. Kemudian kalau di bulan Ramadan itu 1000 kebaikan ya. Atau 1000 pahala ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Ketika kita melakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Jadi kalau misalkan kita uangkan atau kita hargakan itu ketika kita sedekahnya 10.000 dikali aja tuh 70.000 ya. Jadi kita dapat pahalanya itu seperti itu. Nah, sebenarnya pahala-pahala seperti itu untuk menguatkan iman kita, untuk memberikan kita itu semacam stimulus ya yang baik ya, supaya kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena dari situ ada pahalanya. Sama seperti ketika kita disuruh sama orang tua kita, suruh belanja nih. Jadi disuruh belanja sama orang tua, kemudian dikasih tahu tuh sama orang tua, kamu beli ini ya 1.000 nih, kemudian dikasih uang jajannya lebihnya. Nah, dengan hal yang seperti itu kita jadi mau tuh untuk melakukannya ya. Jadi itu ya. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan itu ada pahala di situ yang sangat luar biasa ya. Ya, bisa 70 kali lipat di situ. Oke, baik. Kemudian dari Isra wal Mi'raj, berawal dari Isra dan Mi'raj ya, karena ini Pak. Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu berasal dari kata asra. Asra, yusri, isra. Artinya apa? Artinya adalah memperjalankan. Tadi seperti yang telah Ibu Purwaningsih ucapkan tadi ya, di awal ya. Di sambutannya itu memperjalankan. Kemudian Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah naik atau ya tangga buat naik ya. Jadi secara istilah Isra Mi'raj itu memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram itu di Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Masjidil Aqsa itu di Palestina, ya. Jadi dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kalau dari artinya itu sidrah itu pohon, kemudian muntaha itu ujung. Jadi pohon yang ujung. Maksudnya itu adalah di atas langit tertinggi ya. Tidak ada lagi tuh kalau kita suka bilang 7 lapis langit ya, kemudian 7 lapis bumi ya. Langit 7 paling ke atasnya, itu Sidratul Muntaha ya. Nah, Rasulullah naik apa ya? Dari riwayat Rasulullah itu menggunakan buruk ya. Buruk di situ dari kata ba, ro, sama kof. Jadi bahasa Arabnya di situ ya. Jadi buruk kalau dari artinya itu adalah barkun. Barkun itu artinya petir atau kilat. Jadi Rasulullah itu secepat kilat ketika Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, setelah naik, Rasulullah itu bertemu dengan nabi-nabi. Ya, dari langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh itu Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian sampailah diantar sama malaikat Jibril waktu itu ya. Rasulullah menghadap Allah. Malaikat Jibril nggak bisa ya. Ini hanya Rasulullah lah yang bisa menghadap Allah. Waktu itu Rasulullah sujud di situ ya. Kemudian mendapat perintah. Perintahnya apa? Kalian sudah tahu semua ya. Ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, yaitu perintah yang
diamanahkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah sholat 5 waktu. Yang tadinya itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu, 50 kali. Coba kita nggak kebayang ya, ketika 5 waktu aja kita jarang sholatnya, apalagi 50 waktu atau 50 kali ya. Jadi dari perjalanan tersebut Rasulullah turun dulu tuh. Rasulullah itu malu, jadi nggak mau tuh protes. Jadi kalau perintah Allah ya Rasulullah laksanakan ya. Kemudian turun ke langit bawah ya. Itu bertemulah Nabi Musa. Nabi Musa bilang kepada Rasulullah ya, Rasulullah, ini umat kamu kira-kira sanggup nggak nih 50 kali ya? Kalau umatnya, umat Nabi Musa itu Bani Israel ya, mereka pada gagah ya. Secara fisik mereka gagah. Jadi Nabi Musa itu berpendapat bahwa sholatnya umat Nabi Muhammad itu tidak akan sanggup 50. Jadi umat kamu itu tidak sanggup. Jadi sanggupnya berapa kan gitu. Rasulullah itu ikutin apa yang dikatakan Nabi Musa. Rasulullah menghadap Allah lagi. Kemudian berkali-kali itu sampai 5 kali, jadilah 5 kali ya. Yaitu yang seperti kita tahu sholat fardu ada 5 ya. Kewajiban umat Islam yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah itu sebenarnya ada lagi tuh permintaan Nabi Musa. Kalau bisa mah jangan. Tapi Nabi Muhammad itu tidak mau balik lagi. Itu sholat itu adalah sebagai interaksi kita kepada Allah. Itu ya. Jadi mulai dari situ jadilah sholat yang kita laksanakan ini adalah 5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Itu perjalanan Nabi Muhammad ya. Dalam satu malam tuh ya, malam 27 Rajab. Setelah itu turun ke bawah melaksanakan sholat ya. Tujuannya apa nih Isra Mi'raj itu? Di sini di awal itu sudah Bapak baca ya, atau tadi itu sudah dibaca sama Ananda Ripal ya, Ripal Jalani itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ya. Linuriyahu min ayatina. Jadi tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, yaitu untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu ya. Itu hanya sebagian kecilnya. Nah, umat Islam itu harus percaya tentang hal itu. Oke, baik ya. Jadi tadi apa? Untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaan Allah. Dan kemudian Rasulullah itu mendapat perintah yaitu sholat. Itu ya tujuannya ya. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya adalah yang pertama, tingginya derajat kehambaan. Jadi ketika kita sholat, kita punya derajat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pembekalan dakwah yang tangguh. Ya. Ini kalau Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah menjadi nabi, Rasulullah menjadi nabi itu apa? Menjalankan dakwah maksudnya ya, menjalankan dakwah secara terang-terangan dan secara sembunyi itu 40 tahun umurnya. Ini setelah 10 tahun Rasulullah menjadi Rasul atau diangkat jadi Rasul, itu Isra Mi'raj itu dilakukan. Jadi kalau di Hijriah Masehinya itu 620 Masehi. Menurut riwayat ya, karena Rasulullah itu lahir di 571 Masehi. Jadi kira-kira umur 50-an ya. Jadi umur 40 Rasulullah diangkat jadi Rasul. Kemudian dakwah di situ. Kemudian 10 tahunnya itu Rasulullah Isra Mi'raj ya. Kemudian
Ini untuk bekal dakwah. Tadi yang pertama adalah tingginya derajat kehambaan. Yang kedua itu pembekalan dakwah yang tangguh. Jadi dakwahnya Rasul itu ada secara sembunyi, ada secara terang-terangan. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan perintah seperti itu, ini langsung dari Allah ya. Itu supaya dakwahnya itu menjadi tangguh, menjadi kuat, sabarnya kuat. Rasulullah kan udah bersih ya, udah dibersihin waktu kecil, dadanya dibelah sama malaikat dengan air jam-jam, kemudian hilang tuh rasa-rasa dengkinya, rasa sabarnya kuat dan yang lainnya. Jadi bersih ya. Ketika kita ingin menghadap Allah itu bersih itu. Nah, kita bersihkan dulu tuh dari maksiat, dari rasa dengki, hasud dan yang lainnya. Yang ketiganya itu menyampaikan kebenaran meskipun pahit ya. Kalau di dalam hadisnya itu ada sampaikanlah qulil haqqo walau kana murran, sampaikanlah yang hak, yang benar sekalipun itu pahit. Itu ya. Jadi menyampaikan kebenaran apa? Salah satunya adalah Isra Miraj. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an sudah jelas Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya. Ketika ada orang yang mengingkari, berarti mereka mengingkari Al-Qur'an karena itu kalamullah, ya. Jadi itu kalam Allah dari awal itu ya. Dari awal yang Bapak baca subhanalladzi asra bi 'abdihi itu ya. Jadi itu kebenaran. Sampaikan walaupun pahit, walaupun mereka tidak percaya, sampaikan ya. Nomor 4 apa? Nomor 4 itu syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat Nabi terdahulu. Nah, ini itu ditandai dari perjalanan Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad itu ke Sidratul Muntaha. Jadi sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu sholat ya bersama nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad sebagai imamnya, kemudian nabi-nabi yang lain itu sebagai makmumnya ya. Jadi mereka mengikuti Nabi Muhammad. Jadi maksud di sini apa? Secara tidak langsung berarti apapun ajaran ya. Ini bicara tentang tauhidnya adalah Al-Qur'an itu adalah segala sumber pedoman kehidupan manusia. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat-syariat Nabi terdahulu. Nah, itu ya, itu adalah hikmah ya. Tadi tujuannya sudah, dari pengertiannya juga sudah tentang Isra Mi'raj, tujuannya juga udah untuk memperlihatkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kemudian untuk hikmahnya, tadi ada 4, yang pertama tingginya derajat kehambaan, kedua pembekalan dakwah yang tangguh, kemudian 3 menyampaikan kebenaran meskipun pahit, yang keempat itu syariat Nabi Muhammad menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Oke. Baik. Ada salah satu doa ya. Doanya itu simpel ya. 1 kalimat nih ya. Kalian bisa dengar ya kalian semuanya bisa dengar. Nanti Bapak akan bacaan ya. Doa yang sering kita dengar atau yang sering kalian dengar di kampung-kampung suka ada atau di kota juga ada. Ya. Doa itu suka dibaca anak-anak sholawatan biasanya ada ya. Jadi doanya seperti ini. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Oke, bisa diikutin oleh seluruh siswa ya. Oke, ikutin suara apa ya. Jadi ada 3, kita pakai 3 jeda ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna ramadana gitu ya. Nanti kalian ikutin ya. Ini ada salah satu permintaan dari Bapak kurikulum kita ya. Jadi Bapak baca doa, kalian bisa ikutin supaya kalian bisa ya
Minimal ketika kamu baca doa, tidak bisa doa yang lain, kamu pakai baca doa ini ya. Allahumma barik lana. Ayo bareng. Allahumma Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Barik lana. Rajabana. Fi rojaba wa sya'bana. Fi rajaba wa sya'bana. Wa balighna ramadana. Ya. Jadi artinya itu adalah ya Allah berkahilah kami. Berkah di situ. Kalau berkah itu bicara tentang berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Jadi tambah kebaikan. Jadi berkah di sini adalah tambah kebaikan. Jadi ketika kita punya sesuatu tapi bisa dibagikan kepada orang lain, kita masih cukup. Nah, seperti itu salah satu contoh dari keberkahan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah. Pada bulan Rajab, mudah-mudahan kita bisa puasa nanti di bulan Ramadan ya, dengan ganjaran yang sangat luar biasa seperti yang telah Bapak bilang di awal ya, bahwa bulan Ramadan itu dari salah satu ada ulama yang berpendapat tentang ganjaran atau pahalanya yaitu 1000 ketika kita berbuat kebaikan itu bisa 1000 pahala ya diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam masa pandemi seperti ini. Kalian juga harus jaga kondisi ya. Di sini sama sesuai dengan yang kalau kelas 9 di sini hadir, mereka yang sudah tahu tentang takdir, ada takdir mu'alaq sama takdir mubram. Nih, kesehatan di sini adalah sangat penting sekali ya. Kamu jaga kondisi, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga. Masa pandemi seperti ini ya, corona, omikron dan yang lain-lainnya ya. Kalau orang-orang ulama-ulama atau para waliullah itu berdoa supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita terjaga walaupun ada musibah datang ya. Jadi tidak pernah tuh waliullah itu supaya minta kepada Allah itu untuk menghilangkan musibah ya. Kalau menghilangkan musibah mungkin orang-orang yang bermaksiat tetap bermaksiat ya. Jadi meminta kepada Allah agar kita kuat, agar kita sabar, agar kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah ini, untuk menghadapi pandemi ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang telah kita ikuti bersama dalam rangka peringatan Isra Miraj 1443 Hijriah. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Acara selanjutnya adalah doa dan penutup yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz Ridwan. Pada Pak Ustadz, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lirin. Ya. Sama-sama. Oke, baik, kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Amin. Untuk semuanya, untuk kesehatan kita semua, untuk kondisi kita saat ini, yang mungkin di luar nalar kita ya, karena dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ya, kalian juga tahu ya kondisi sekarang seperti apa ya. Mudah-mudahan yang sehat diberi kekuatan, diangkat penyakitnya oleh Allah, kemudian yang sakit diberikan kekuatan, diangkat penyakitnya, kemudian yang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan
النعيم الحمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهام ما ظهر منها ما بطن بنا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا من أبواب العلم ولا تعسر علما وفهما في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada Pak Ustadz Ridwan yang telah memimpin doa dalam acara ini. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga semua yang hadir pada kesempatan peringatan Isra Miraj 1443 Hijriah ini mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Acaranya setelah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mistia. Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Lirit yang sudah menjadi moderator pada kegiatan perayaan Isra Mi'raj SMP Negeri 4 Curug tahun 2022. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Ridwan yang sudah memberikan kajian. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwaningsih, yang telah memberikan tadi sambutan dan penguatan kepada kami semua. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak, Ibu, guru, dan staf SMP Negeri 4 Curug yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh siswa SMP Negeri 4 Curug yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Harapannya apa yang tadi kita terima dari Bapak Ustadz bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum kegiatan ini kami tutup, kami mengingatkan kepada para siswa. Setelah ini kami persilahkan untuk para siswa untuk membuat resume atau rangkuman dari kegiatan ini. Ya, jadi yang di Google Form itu nanti tidak dipoto ya. Mereka tulis tuh rangkuman yang tadi atau resume yang tadi saya sampaikan, kemudian nanti mereka tulis tuh di GCR. Jadi ditulis ya, ditulis ulang di situ ya. Itu sudah saya siapkan tuh sama Pak Tumidi ya. Sudah di-share sama Pak Tumidi, sudah saya siapkan itu kolomnya tapi tidak dalam bentuk foto ya. Itu mesti ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi tadi anak-anak kalau kalian sudah mencatat di buku masing-masing, supaya lebih mendalami lagi, kalian bisa nanti ketikkan di Google Form yang sudah disiapkan di Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian
Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka peringatan Isra Mi'raj SMP Negeri 4 Curug tahun 2022 sudah selesai. Setelah ini, para siswa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom dan melanjutkan membuat resume dan melaporkannya di Google Form di Google Classroom masing-masing. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih, dipersilahkan untuk live.